Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kode program dari metode tabular. Pertama, saya akan menjelaskan include stdio.h. stdio.h menyediakan fungsi output atau input seperti printf untuk mencetak output dan scanf untuk mendapatkan input pengguna. Math.h menyediakan fungsi matematika seperti eksponen untuk menghitung nilai eksponen. Selanjutnya, define. Baris ini mendefinisikan konstansa bernama max dengan nilai 100. Ini memungkinkan memiliki jumlah maksimum titik data yang dapat ditangani program untuk menyimpan nilai x dan y dalam array. Selanjutnya, int main. Baris ini menandakan awal fungsi main yang merupakan titik masuk program. Tipe return int menunjukkan program akan mengembalikan nilai integer, biasanya 0 untuk mendapatkan eksekusi yang berhasil saat dihentikan. Selanjutnya, double. Pertama, xmax. Array double untuk menyimpan nilai-nilai x hingga max elemen. ymax, array double untuk menyimpan nilai fungsi f sesuai dengan nilai x. xa, variabel double untuk menyimpan batas atas pencarian. xb, variabel double untuk menyimpan batas bawah pencarian. N, variabel double untuk menyimpan jumlah pembagian interval untuk pencarian akar bersamaan. H, variabel double untuk menghitung ukuran langkah antar interval. I, variabel integer yang digunakan sebagai penghitung loop. Selanjutnya untuk printf. Printf ini untuk mencetak persamaan yang akan diselesaikan. Mencetak nama, terus name, dan juga kelas. Selanjutnya scanf. Scanf ini berfungsi untuk pengguna agar menginput data. Ada xb, batas bawah untuk pencarian akar persamaan, xa juga, n untuk jumlah interval membagi rentang pencarian. Selanjutnya untuk memisahkan input dari output secara visual. Selanjutnya H. Baris ini menghitung ukuran langkah H dengan membagi selisih antara xa batas atas dengan xb batas bawah dengan n. Hasil perhitungan H kemudian dicetak dengan 2 tempat desimal. Loop ini dijalankan n plus 1 kali tutup kurung dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari sama dengan n. I variabel penghitung loop. Selanjutnya, baris ini menghitung nilai x di indeks i, buka kurung, xi, untuk setiap iterasi loop. xb batas bawah rentang pencarian. I variabel penghitung loop yang menentukan posisi dalam rentang. H ukuran langkah yang dihitung sebelumnya. Perhitungan ini menambahkan i kali h ke xb, menghasilkan x yang tersebar merata di sepanjang pencarian dengan interval h. Nilai baris ini menghitung nilai fungsi x di indeks i dalam kurung y, i di indeks i dalam kurung y, i untuk setiap iterasi loop. xi nilai x yang dihitung pada baris sebelumnya, terus eksponen xi menghitung nilai eksponen dari xi menggunakan fungsi xx dari library math.h. Penjumlahan xi dan eksponen xi menghasilkan nilai fungsi x untuk x yang dihitung. Selanjutnya, baris ini mencetak nilai xi dan nilai fungsi x yi yang dihitung pada iterasi loop saat ini. Loop pur kedua.
Loop ini dijalankan n kali dari i sampai 0 sama dengan 0. Dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari 0. I variabel penghitung loop. Tujuan loop ini adalah menentukan akar persamaan x tambah eksponen x sama dengan 0 dengan menggunakan metode iteratif. Baris ini memeriksa apakah nilai fungsi f di indeks i, y, i dengan sama dengan 0 dengan toleransi kesalahan kecil. Jika y sama dengan 0, maka nilai x di indeks i, xi kemungkinan merupakan akar persamaan x tambah x eksponen x sama dengan 0. Jika kondisi terpenuhi, maka mencetak pesan bahwa xi adalah penyelesaiannya, akar persamaan. Selanjutnya baris else if. Baris ini bagian dari loop for kedua dalam kode. Kondisi else if ini dieksekusi jika y sama dengan 0 pada if di atas tidak terpenuhi. Artinya nilai fungsi x di indeks i, y tidak sama dengan 0 tidak merupakan akar persamaan. Kondisi y kali y tambah 1 kurang dari 0 diperiksa untuk menentukan apakah tanda fungsi f di dua interval yang berdekatan i dan i plus 1 berlawanan. y dan y plus 1 mewakili nilai fungsi x di dua interval berturut-turut. Jika y kali y plus 1 kurang dari 0, maka fungsi dari x di xi memiliki tanda berlawanan dengan fungsi x di xi plus 1. Situasi ini menunjukkan bahwa akar persamaan kemungkinan terletak di antara xi dan xi plus 1. Selanjutnya printf untuk menampilkan fungsi dari else if. Selanjutnya if pops. Baris ini memulai blok if yang membandingkan nilai absolut fungsi x di dua interval. Pops y dan pops y plus 1 menghitung nilai absolut dari y dan y plus 1 yang menunjukkan berdasarnya nilai fungsi x di kedua interval. Pops adalah fungsi untuk menghitung nilai absolut, jarak dari 0, dari bilangan real. Blok if ini bertujuan untuk menunjukkan interval mana yang nilainya lebih dekat dan karenanya memungkinkan lebih dekat ke akar persamaan. Selanjutnya printf untuk menampilkan akar lebih dekat kemana jika if pops di atas berhasil. Selanjutnya else if pops. Baris ini memungkinkan blok else if yang dieksekusi jika nilai absolut fungsi x di xi lebih besar dari nilai absolut fx fungsi x di xi plus 1. Selanjutnya menampilkan else if di atas. Setelah itu return ke 0 agar bisa menampilkan outputnya. Selanjutnya saya akan memasukkan soal dari Excel, yaitu batas bawah minus 1, batas atas 0, dan n-nya 10. Jika kode programnya sama dengan Excel, maka kode program yang saya gunakan sudah benar. Saya akan memasukkan soal dari Excel yang tadi. Pertama, minus 1 di batas bawah. Kedua, batas atas dengan 0. Dan jumlah n adalah 10. Berikut adalah hasilnya. Setelah kita memasukkan angka pada kode program, maka kita lihat kesimpulan pada Excel dan kode program. Kesimpulan di Excel, akar berada di antara minus 0,6 dan minus 0,5. Dan akar lebih dekat ke minus 0,6. Sedangkan di kode program, akar berada di antara minus 0,6 dan minus 0,5.
akar lebih dekat ke minus 0,6. Dari perbandingan tersebut, kita sudah menemukan bahwa kode program dengan Excel memiliki persamaan hasil, yaitu akar lebih dekat ke minus 0,6. Artinya, kode program yang dipakai tadi sudah benar. Itu saja dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.